Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman cerita, kembali lagi bersama saya Andi Nurul Islamiyah akan menemani teman-teman cerita seputar Tanah Doang selama beberapa menit ke depan. Dan tentunya hanya di Lembang Tanah Doang TV. Ya, baik, podcast hari ini kita masih membahas mengenai program Bangga Kencana dan isu penurunan stunting. Dan ya, teman-teman cerita, jadi narasumber kita hari ini yakni Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yakni Bapak Dr. Andes Andik Mas Saileh. Selamat sore Bapak. Sore. Iya, setahun yang lalu Pak kita duduk berhadapan di sini ya Pak, di studio ini dan betul. Kemudian membahas isu stunting. Iya. Ya, bagi saya setahun yang lalu itu tidak terasa Pak, karena saya kira ya Pak, beberapa bulan yang lalu setelah dikonfirmasi sama stafnya Bapak bahwasanya itu sudah setahun yang lalu. Iya. Dan terima kasih Bapak sudah membersamai kami teman-teman cerita dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar untuk kemudian kembali mengedukasi teman-teman cerita mengenai isu yang sangat penting ini. Karena isu stunting ini Pak benar-benar harus dibahas berkelanjutan karena terkait dengan generasi penerus bangsa ya Pak. Iya. Langsung saja nih Pak, mengenai program Bangga Kencana, mungkin Bapak bisa menyampaikan kepada teman-teman cerita dan masyarakat Kabupaten Selayar terkait apa sih sebenarnya program Bangga Kencana itu dan kaitannya dengan percepatan penurunan stunting di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kepulauan Selayar Pak. Iya, terima kasih. Ini kesempatan yang baik. Iya Pak, sama-sama. Podcast ini mudah-mudahan kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, di mana memang salah satu fungsi dari DP3A itu adalah bagaimana melakukan komunikasi, edukasi kepada masyarakat sehingga bisa memberikan kepahaman. Jadi program Bangga Kencana itu ada beberapa hal yang kita lakukan di DP3A P2KB ini. Salah satunya itu adalah yang pertama itu pengendalian penduduk. Jadi pengendalian penduduk itu terkait dengan salah satunya adalah pendewasaan usia perkawinan. Jadi kita berharap bagaimana nanti betul-betul anak-anak kita tidak kehilangan jejak, artinya tidak terbabadai, karena dia katakan begini, fase remaja itu adalah fase badai dalam psikologis. Nah, ketika mereka tidak bisa mengikuti arus ini, bisa tersesat di situ, sehingga pemerintah menggagas upaya pendewasaan usia perkawinan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bertanggung jawab terhadap jumlah penduduk kita. Jadi kita melakukan program pengendalian penduduk karena takutnya jangan sampai terjadi peledakan penduduk. Nah, kalau sudah terjadi peledakan penduduk, artinya apa? Apa yang kita bangun, apa yang kita lakukan ini hampir tidak bermakna. Hampir tidak bermakna karena kenapa? Yang butuh semakin banyak, sementara kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan itu sangat terbatas. Nah, yang ketiga itu adalah pembangunan keluarga. Nah, pembangunan keluarga ini terkait dengan bagaimana segala rentang umur itu diberikan persiapan-persiapan perlakuan di mana mereka bisa menjalankan kehidupan ini dengan layak. Jadi mulai dari balita, itu kita sudah mengenal namanya BKB, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Balita. Nanti sebentar kita bahas kaitannya dengan stunting. Nah, Bina Keluarga Balita ini kita memberikan advokasi atau pengetahuan kepada ibunya di kelompok itu, sehingga ibu dan bapaknya itu bisa melakukan komunikasi serta penanganan balita ya. Nah, kita berharap di situ biasa ditangani dengan baik, sesuai dengan tuntunan ilmu kesehatan dan juga hal-hal lain juga untuk tumbuh kembang psikologisnya. Ya, jadi di situ di Bina Keluarga Balita itu bagaimana melatih kognitif anak sehingga anak itu betul-betul sesuai dengan tingkat umurnya memiliki kecakapan. Nanti kita combine dengan program stunting. Kita bahas dulu ya. Yang kedua itu Bina Keluarga Remaja. Bina Keluarga Remaja ini ada dua ya. Jadi yang pertama itu namanya Bina Keluarga Remaja, orang tuanya yang dibina, diberikan pengetahuan supaya bisa melakukan komunikasi yang baik dengan generasi remaja kita sekarang, di mana memang
banyak varian lain yang bisa mempengaruhi persepsi remaja. Iya. Nah, seperti salah satunya adalah lifestyle atau gaya hidup ya. Gaya hidup, ya. Nah, gaya hidup itu, nah, yang kadang-kadang gaya hidup itu menyesatkan, makanya Iya, Pak. perlu orang tua itu dibekali pengetahuan bagaimana 1001 macam cara berkomunikasi dengan anak remaja. Iya. Nah, itu. Yang kedua, itu namanya ada program yang kita kembangkan namanya PIK Remaja. Pik remaja. Nah, PIK Remaja Ini ini, remajanya langsung ya, dibina, remajanya ya, ya. Tadi Betul kan sekali. orang tuanya. Ya, betul sekali. Jadi remajanya yang kita bina, kita berikan pemahaman sehingga dia bisa menghadapi badai ya, badai. Kalau di psikologis itu masa badai itu kalau masa remaja. Masa usianya, Ya, usia ya, seperti ya. itu, Pak. Jadi kita berharap bahwa bagaimana dia bisa lepas dari situ dengan harapan-harapan bahwa mereka tidak terlibat di dalam pergaulan bebas, Iya. kemudian nafsa atau Iya, ketika. kemudian juga bagaimana dia menghindari perkawinan dini, karena ketika anak-anak kita terjerat di situ pasti akan berakhir dengan perkawinan. Nah, Iya. ketika dia memasuki perkawinan di usia dini, maka dia secara psikologis belum siap. Belum siap. Alat reproduksinya juga belum siap. Iya. Juga memang kemampuan ekonominya, Iya. kematangan Kemudian emosionalnya. ya semuanya Mental itu semuanya. ya kita buat program itu untuk bagaimana menangani mereka. Iya. Kemudian ya di usia-usia tua juga ada namanya program lansia. Lansia. Ya, program lansia. Jadi bina keluarga lansia, di mana kita memberikan edukasi kepada pemilik lansia anaknya itu supaya jangan melakukan tindakan sewenang-wenang, karena kadang-kadang itu kita sepelekan. Kita anggap bahwa dia bekas manusia, padahal tidak. Dia yang menyebabkan kita lahir. Iya. Makanya ada perlakuan yang baik, yang sesuai dengan agama, sesuai dengan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Iya, benar sekali, Pak. Ada memang yang populer di Barat yang diadopsi itu panti itu, Pak? jompo, tapi Oh, kan panti kita jompo. ini tidak sesuai dengan budaya kita kan. Iya. Masa orang tua yang sudah melahirkan kita Baru- simpan di panti jompo, dia akan merasa terasing di tempat Iya. itu. Akhirnya apa, bukannya kita menciptakan kebahagiaan di penghujung perjalanan kehidupannya, tetapi justru kita menciptakan tekanan batin, Tekanan batin. muncul kekeringan batin di Iya. penghujung perjalanannya. Kemudian program yang terakhir itu adalah bagaimana kita meningkatkan ekonomi keluarga. Jadi bagi ibu-ibu yang kebetulan memang memiliki anak terbatas, punya waktu yang luang, nah inilah yang diberikan pengetahuan, keterampilan, serta permodalan untuk bisa mengembangkan diri sehingga minimal bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan standar dalam rumah tangganya. Inilah program yang kita kembangkan di samping itu juga memang ada program lain Iya. yang merupakan bagian daripada upaya pembangunan keluarga, yaitu stunting. Stunting. Ya. Baik, itulah tadi yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Dinas mengenai program dari Dinas P3AP2KB tadi ya Pak. Kemudian lanjut ke program Bangga Kencana. Apa saja ini Pak? Meliputi apa saja ini program Bangga Kencana dan kaitannya dengan stunting? Ya, jadi program Bangga Kencana itu salah satunya itu kan pendekat pola asuh. Jadi di stunting ini tugas kita, karena ini nanti ini kita ada tugas konvergensi, Iya. jadi bukan Apa cuma itu, kita Pak? yang menangani, artinya ada seluruh sub-sub sektor bekerja sama untuk melakukan penanganan percepatan penurunan stunting. Iya. Nah, kita ini ditugasi untuk bagaimana melakukan koordinasi. Jadi yang kita intervensi dalam penanganan ini, Iya. yang pertama itu adalah bagaimana remajanya ya. Remajanya dulu Remajanya ya Pak. calon ibu ya, calon Iya. pengantin. Calon pengantin ini kalau misalnya mereka sudah ingin menikah, ya diupayakan bahwa dia menikah betul-betul pada usia yang matang, seperti usia 21 tahun bagi perempuan dan 25 bagi laki-laki. Laki-laki. Nah, itu diperiksa 3 bulan sebelumnya, sudah diperiksakan apa dia sehat atau tidak. Iya. Kalau misalnya dia tidak sehat, disarankan kalau bisa tunda dulu, jangan dulu dulu menikah. Iya. Tapi kalau memang terpaksa harus menikah, memang mereka ingin melangsungkan pernikahan, maka kita akan sarankan supaya mereka menunda dulu kehamilannya. Apa kesehatan apanya itu yang diperiksa Pak bagi Ya, jadi kesehatan
apakah dia layak untuk bisa melahirkan. Oh, iya. Misalnya apakah dia tidak anemia atau kurang darah atau tidak memiliki penyakit-penyakit bawaan yang kita khawatirkan pada saat dia mengandung. Iya. Takutnya ini akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang janin. Iya. Nah, itu. Yang selanjutnya, jadi di sini di calon pengantin ini ada 2 yang kita intervensi ya. Iya. Ada 2 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah faktor psikologis. Bagaimana ibu pada saat dia mengandung ini bisa tenang. Iya. Makanya, jangan stres ya Pak. Jangan stres. Makanya kita berharap bahwa suaminya penuh pengertian. Iya. Ya, bagaimana suaminya kalau misalnya ada yang dibutuhkannya, layani istri, buat dia tenang, jangan saling menyalahkan. Apalagi kan biasanya kan perempuan pada saat hamil itu sensitif, hamil, ya, Pak. sensitif. Iya, Yang kedua juga dia kadang-kadang bawaan ngidam ya, bawaan ngidam iya. tidak banyak siap. maunya Ya. Pak. Nah, kita ya mau tidak mau harus siap mengurus istri. Iya. Kalau misalnya Benar, tidak sempat masak ya masak. Iya. Kalau tidak sempat Masak, mencuci ya mencuci. ya. Toh yang kita urus ini kan istri kita sendiri. Yang salah kalau istri orang yang kita iris. Iya. Ya urusnya. Nah ini toh. Bahaya. Nah, kemudian juga yang kedua itu pemenuhan gizi. Iya. Pemenuhan gizi keluarga. Jadi gizi itu banyak ya. Kalau dulu namanya 4 sehat 5 sempurna. Kemudian B3 bergizi berimbang, beragam. Nah, dan lain-lain sebagainya, banyak nomenklatur. Itu dulu ya Pak. Kalau yang sekarang? Ya. Nah sekarang itu ya berimbang, B3 ya. B3. Berimbang, beragam, bergizi. Bergizi ya. Maksudnya ini apa? Kalau sesuai dengan kebutuhan. Jadi kebutuhan janin dan ibu yang sementara hamil. Jangan sampai dia kekurangan pasokan. Apalagi terkait dengan protein ini sangat dibutuhkan pada saat perkembangan janin. Nah, itu ya. Jadi pas melahirkan pasti insya Allah anaknya sehat. Kalau kita sudah lihat di situ tidak ada bawaan penyakit, gizinya terpenuhi, secara psikologis dia tenang. Iya. Tentu akan melahirkan anak yang sehat dan juga memang sehat baik secara fisik maupun psikologis. Iya. Yang kedua itu adalah yang kita perlu perhatikan pasca salin. Pasca salin. Nah, setelah mereka melahirkan, bagaimana ibu ini kan kalau sudah menyusui kan dia butuh energi besar. Iya. Nah, juga diperhatikan gizinya, termasuk juga jangan sampai ada tekanan psikologis sehingga dia stres, karena itu berpengaruh juga terhadap air susu ibu. Dan dianjurkan supaya selama 6 bulan menggunakan air susu ibu. ASI eksklusif ya ASI Pak. eksklusif. Jangan sampai belum waktunya sudah diberikan makanan tambahan. Nanti setelah lewat dari situ baru diberikan makanan tambahan. MPASI ya Pak istilahnya. Namanya MPASI itu setelah berumur di atas 6 bulan baru bisa dikasih MPASI. Iya Pak. Nah, kemudian perkembangan bayi itu yang dilihat. Iya. Nah, ini sudah menyangkut stuntingnya. Stunting. Apakah dia pada saat lahir tidak stunting? Nah, kalau stunting masih bisa, karena apa? Itu 1000 pertama kehidupan itu, disitulah yang menentukan jalan kehidupan anak kita. Apakah dia mau pintar atau mau sehat? Nah, di situ kalau misalnya ternyata setelah lahirnya memang bermasalah, itu perlu dilakukan langkah-langkah cepat. Misalnya juga kesehatannya diperiksa dengan baik, dilakukan terapi, kalau perlu dirujuk, kemudian diberikan tambahan gizi yang sesuai dengan kebutuhannya sehingga dia pertumbuhannya bagus. Di samping itu, karena 80% otak itu sudah terbentuk pada saat usia 1000 hari kehidupan ini, pertama kehidupan. Kalau tidak tertangani lewat dari itu bisa sangat berpengaruh terhadap tingkat kognitif anak, tingkat kecerdasannya. Iya. Nah, itu yang diperhatikan, makanya harus ditimbang, tiap bulan ditimbang, diukur apa segala macam. Apakah ini tidak stunting atau stunting? Iya. Nah, ini seperti ini. Kemudian selanjutnya ya. Iya Pak. Ya, selanjutnya penanganan ini kita lakukan secara bersama-sama. Jadi bukan cuma banyak OPD pengampu, banyak stakeholder yang dilibatkan di dalam proses ini, seperti misalnya kesehatan. Iya. Nah, kalau kesehatan itu namanya intervensi spesifik. Jadi dia melihat bagaimana
kesehatannya, bagaimana tumbuh kembangnya, apakah tidak kekurangan gizi atau bagaimana, apakah tidak terinfeksi penyakit. Kemudian ada juga yang lain, seperti misalnya pasokan bahan pangan, pasokan bahan pangan misalnya pertanian, bagaimana ketersediaan bahan pangannya. Perikanan juga termasuk di dalamnya, apakah tersedia atau tidak, layak untuk memenuhi kebutuhan anak atau tidak. Kemudian dinas sosial juga terlibat bagi mereka yang kurang mampu, bagaimana memberikan makanan, bantuan makanan, dan itu ada programnya sebenarnya, bantuan tunai untuk makanan. Nah, jadi ini memang kompleks penanganannya. Kemudian misalnya juga di masalah sanitasi, misalnya kebutuhan air bersih. Nah, ini juga bisa yang masuk kesehatan lah, PU. Kemudian lingkungan juga harus sehat. Jadi di sini ini konvergensi. Jadi semuanya ini bekerja sama dalam rangka melakukan upaya penurunan stunting. Nah, ketika masing-masing peran itu tidak dilakoni secara baik oleh masing-masing OPD pengampu program sesuai dengan bidang tugasnya, disinilah bisa menyebabkan munculnya keterlambatan penanganan masalah ini, masalah stunting. Nah, bagaimana supaya kita tahu? Ada dua caranya. Apa saja itu, Pak? Nah, ada dua caranya. Yang pertama itu ada sumber data namanya data keluarga berisiko stunting, dan itu ada di desa. Jadi seluruh masyarakat itu sudah terdata semua, dan sudah tercatat bahwa ini berisiko stunting. Bagaimana untuk menentukan bahwa dia berisiko stunting? Ya, kita lihat dulu ketersediaan akses air bersihnya, apa ada atau tidak, dan terlalu itu. Siapa yang terjun langsung ini, Pak, untuk mengawasi, untuk mengetahui bagaimana apakah kekurangan air bersih atau apa yang kurang di dalam pemenuhan gizi dan lain sebagainya, Pak? Inilah yang BKKBN dalam ini, kalau di Kabupaten DP3 P2KB Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan pendataan. Pendataan keluarga. Jadi pendataan keluarga itu kita sudah lihat semua. Jadi kalau di pendataan keluarga itu bukan cuma bicara tentang keluarga berisiko, juga termasuk capaian tingkat kesertaan ber-KB dan lain-lain sebagainya. Tapi kita fokus saja ke stunting. Nah, di situ itu dilihat, ini berisiko ini, anaknya banyak. Terlalu banyak misalnya. Terlalu rapat mungkin lagi, Pak. Terlalu sering juga, terlalu sering melahirkan. Nah, ini juga berisiko. Artinya jaraknya tidak jadi terlalu banyak, kemudian terlalu tua. Terlalu tua juga bisa berisiko. Karena kawin pada usia tua, terutama bagi seorang ibu di atas 30 tahun itu berisiko untuk melahirkan, karena kemampuan rahimnya untuk berkontraksi, untuk kesehatan dan sebagainya, Pak. Ini sangat berpengaruh. Terlalu muda juga tidak bagus juga. Tidak bagus juga, karena alat reproduksinya kayak kelompok anak 19 tahun ke bawah itu kan belum siap. Dia punya untuk hamil. Kemudian secara psikologis juga dia belum siap. Nah, inilah yang dilihat, ini beresiko. Kalau tidak tertangani ini bisa menyebabkan anaknya stunting. Perlu intervensi. Apa yang perlu dilakukan? Kalau misalnya dia akses air bersihnya kurang. Tidak ada, bagaimana pemerintah hadir di situ untuk menyiapkan itu sarana dan prasarananya, termasuk juga misalnya mungkin MCK-nya bagaimana disiapkan. Kalau misalnya mereka itu yang keluarga berisiko miskin, mau artinya kadang-kadang kan kita mau makan yang bergizi tapi tidak punya uang, tidak punya modal. Nah, itulah yang disarankan ke dinas sosial untuk dimasukkan dalam datanya dan diberi bantuan. Nah, sekarang ada lagi yang agak mudah. Kalau dinas sosial itu panjang rentangnya, ada namanya Basnas. Jadi Basnas itu sudah banyak membantu kita khusus untuk menangani program stunting, terutama bagi keluarga yang kurang mampu untuk membeli makanan yang bergizi. Nah, itu yang. Lalu kemudian Pak lanjut, apa saja ini Pak program strategis dari Bangga Kencana, Pak?
Sekarang itu banyak program di samping yang saya sampaikan juga memang ada satu yang kita berharap bahwa di situ bisa seluruh OPD berkolaborasi dalam rangka pembangunan keluarga, namanya Kampung KB. Kampung KB. Ya, ini Kampung KB ini ada 13 keputusan menteri, bahkan ada Perpres, kalau saya tidak salah Perpres itu terkait dengan Kampung KB, di mana kita berharap bahwa di Kampung KB itu seluruh instansi, seluruh OPD yang bermuara programnya ke desa itu dijadikan satu wadah melalui Kampung KB itu, sehingga ada penyusunan perencanaan terpadu untuk penanganan program terutama untuk mengatasi kebutuhan keluarga, karena intinya memang di sini kampung keluarga berkualitas ini diharapkan bagaimana memenuhi kebutuhan daripada masyarakat. Khususnya keluarga. Jadi ada berapa fungsi keluarga ya? Apa saja tuh, Pak? Mulai dari fungsi cinta kasih ya. Cinta kasih. Cinta kasih itu sangat utama. Oh iya. Kemudian perlindungan. Ya, keluarga itu bisa menjadi perlindungan. Contoh begini, kadang-kadang itu anak ya, biasanya kan terutama remaja, dia lebih senang keluar rumah daripada rumahnya sendiri, daripada rumah sendiri. Ini sebaiknya menjadi surga bagi kita. Berarti ada yang salah. Makanya kita bagaimana memberikan advokasi kepada keluarga itu sehingga betul-betul rumah itu nyaman, tempat untuk bernaung, tempat untuk mendapatkan kasih sayang. Jadi kemudian fungsi perlindungan, fungsi ekonomi, fungsi sosial, dan lingkungan hidup. Nah, ini juga sangat penting. Jadi ini bagian daripada yang kita masing-masing OPD itu punya kegiatan. Kalau misalnya ekonomi, Perindak misalnya, atau fungsi lingkungan misalnya, ya tentu lingkungan hidup. Bagaimana misalnya menciptakan rumah yang ramah lingkungan, termasuk juga di dalamnya PKK. Jadi ini program strategis kita, dan kita berharap juga kita mulai menggagas program namanya Dahsyat Dapur Sehat Atasi Stunting, di mana kita berharap bahwa pangan lokal itu bisa diolah menjadi makanan yang bergizi untuk kebutuhan anak-anak stunting kita. Ini program yang strategis. Dan tahun ini, alhamdulillah sebenarnya kita andaikan memang tidak terlambat, kita sudah menggagas program di 86 desa ya, 86 desa dan kelurahan. Nah, ini baru berjalan, ini belum. Mudah-mudahan kita bisa capai target. Harapan kita bahwa paling tidak ibu-ibu yang memiliki balita itu atau bayi bisa meramu makanan yang bergizi. Ya. Jadi bagaimana caranya kan karena ini ada ya tantangan kita ini, memang ada tantangan termasuk pola makan ya, karena kesalahan pendekatan yang kita lakukan. Biasanya mereka punya ikan, di sekitarnya banyak ikan, tapi ikannya dijual kemudian beli mie. Nah, ini mie kan mie instan ini tidak bergizi, bahkan bisa menimbulkan penyakit. Nah, jadi ini yang diadvokasi supaya bagaimana caranya ikan atau sayuran atau apa saja yang kita ramu sedemikian rupa sehingga cita rasanya disukai oleh anak-anak. Nah, kadang juga perlu untuk ibu-ibu ya mencuci bersih sayuran Pak, karena masih ada sisa pestisida mungkin atau dan lain sebagainya, supaya ini vitaminnya, nutrisinya sampai kepada anak-anak Pak. Iya, ya betul sekali ini. Jadi banyak memang karena tata laksana dalam mengelola bahan-bahan pangan itu akhirnya unsur higienisnya kita tidak bisa capai. Nah, ini yang membuat kita sulit. Nah, melalui Dahsyat ini kita ajari itu. Dahsyat itu kita ajari, bahkan sebenarnya sudah ada produk kita, ada namanya kerupuk kelor. Kerupuk kelor itu di Harganas, banyak yang pesan, cuma kan masih dapat produksi terbatas. Jadi kerupuk kelor itu diolah sedemikian rupa dengan cita rasa yang disukai anak-anak.
Iya. Bahkan ya, pernah nih Pak saya coba itu, dan anakku juga kan kebetulan sudah makan nih Pak, dan suka Pak dengan kerupuk telur ini. Artinya mungkin anak-anak yang kurang suka sayuran atau apa kan bisa melalui olahan tersebut untuk kemudian bisa makan sayuran Pak. Ya. Ini yang ya, mudah-mudahan ini kita bisa semakin kembangkan karena potensi daerah kita ini luar biasa, terutama sumber protein. Untuk tumbuh itu kan dibutuhkan protein yang banyak. Nah, ikan di mana-mana ada. Ikan di mana-mana ada. Kenapa kita tidak gemar makan ikan? Kenapa kita tidak membiasakan anak-anak kita dengan makanan yang alami, bergizi dan terlindungi? Kenapa? Jadi bagaimana kita tentu ada upaya proteksi terhadap anak-anak kita supaya jangan sampai mereka mengkonsumsi makanan instan yang notabene bisa menimbulkan penyakit ya, bisa menimbulkan obesitas dan lain-lain, seperti ya ada banyak yang seperti itu karena tidak tertangani dengan baik. Iya, ini yang kami bisa sampaikan. Oke, baik Pak, itu tadi kebijakan strategis dari program Bangga Kencana. Kemudian ini yang terakhir Pak, bagaimana mungkin capaian program Bangga Kencana dalam percepatan penurunan stunting khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar Pak? Ya, jadi ini kita fluktuatif. Jadi pernah itu tahun 2022 kita mencapai angka 27% ya. Kemudian naik menjadi 31,2 ya. Kemudian turun lagi. Nah, menjadi 31 ya. 31,8 ya. Dulu 32,1. Itu turun. Nah, kenapa ini turun? Kenapa ini berfluktuasi? Karena itu tadi kita tidak menjaga orang-orang yang berisiko stunting, jadi muncul stunting yang baru. Yang stunting kita mungkin bisa tangani, tapi muncul yang berisiko ini kita tidak tangani, muncullah stunting yang baru. Nah, mudah-mudahan ini kita berharap bahwa ada penguatan setelah BKKBN menjadi kementerian ya, menjadi Kementerian Keluarga dan BKKBN. Komunikasinya semakin baik dan juga termasuk upaya penanganan juga baik dan termasuk dananya juga baik. Ya memadai untuk bisa melakukan percepatan penurunan stunting, dan terutama juga OPD yang diberi tanggung jawab menjadi pengampu program turut bertanggung jawab untuk percepatan jangan satu pihak saja, tapi harus semua pihak. Baik. Baik teman-teman cerita, itulah tadi hasil bincang saya dengan Bapak Kepala Dinas terkait program Bangga Kencana dan isu penurunan stunting. Kemudian sebelum kita menutup podcast hari ini Pak, bisa mungkin kita mengajak teman-teman cerita dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar salam BKKBN ya Pak. Salam cinta, ini namanya cinta kasih ya. BKKBN. Berencana itu keren ya. Berencana itu keren ya. Kita ulangi ya Pak. Salam BKKBN. Berencana itu keren. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak sudah membersamai kami di studio Lembang Tanah Doang TV, dan semoga kita masih bisa bertemu kembali ya Pak, diberikan kesehatan dan umur yang panjang untuk kemudian membahas berkelanjutan mengenai isu yang sangat penting ini, isu penurunan stunting. Itulah tadi teman-teman cerita hasil bincang saya dengan Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.